Ini saya geser ke sini. sp3 D2. Oke, sekarang kita move ke PPT-nya lagi. Kita lihat ya. Tuh. Nah, ini saya skip dulu. Ini contoh dari kompleks tadi yang Ibu kasihkan lihat, ada kompleks Ni2+. Ni2+ itu Ni itu nomor atomnya 28. 28 kalau dilepas 2 jadi 26. 26 kalau dia sama dengan konfigurasinya kan berarti 26 itu argon 18, sisanya berarti kan 8 ya, 3D 8. Ini adalah konfigurasi daripada nikel 2+. Nah, sekarang kita lihat kompleks nikel 2+ dengan jumlah elektron D8 secara eksperimental itu dapat membentuk kompleks paramagnetik tapi bentuknya tetrahedral atau dan oktahedral, serta dia bisa diamagnetik bujur sangkar. Nah, jadi satu atom pusat dengan jumlah D8 itu ternyata bisa membentuk berbagai macam bentuk kompleks. Apakah dia tetrahedral, oktahedral, atau bujur sangkar. Kalau tetrahedral berarti dia ngikat 4 ligan. Kalau bujur sangkar berarti dia ngikat 4 ligan. Kalau oktahedral berarti dia ngikat 6 ligan. Nah, penataan elektron ketika dia mengikat 4, 6, dan seterusnya, itulah yang menyebabkan apakah dia nanti bersifat paramagnetik ataupun diamagnetik. Kita lihat di sini. Kalau sp3 ini berarti bentuknya apa kalau orbital hibridanya sp3? Nah? Bentuk yang mana dari 3 bentuk di atas itu? Tetrahedral kah, oktahedral kah, atau bujur sangkar kalau sp3? Halo? sp3, ayo masa lupa? Tetrahedral. Tetrahedral. Sebentar, ini kok ada 2 mahasiswa yang aspa. Oh, aspa. Oke. Nah, kalau sp3d2 apa bentuknya? Oktahedral, Bu. Kalau di sp2 Bujur sangkar. bujur sangkar. Ketika dia membentuk orbital hibrida sp3, dia konfigurasinya di sininya lempang-lempang aja, tidak mengalami eksitasi. Ada sisa D8 ya, ada sisa 2 elektron tidak berpasangan. Ketika sp3d2, dia juga ada 2 elektron tidak berpasangan. Maka kedua kompleks ini menyebabkan dia sifatnya adalah paramagnetik. Sedangkan kompleks ketika dia membentuk bujur sangkar, dia kan orbital hibridanya bujur sangkar itu kan dsp2. Maka dia ngambil satu orbital D di sini. Supaya bisa diambil untuk pasangan elektron ligan, maka ini harus pindah ke sini sehingga ini di sini berpasangan dia. Satu orbital 3D ini diambil untuk mengalami hibridisasi dengan sp2 sehingga dsp2. Karena semua berpasangan, maka dia menyebabkan kompleksnya adalah diamagnetik.
Nah, ini pengantar ya. Kamu pahami bahwa bentuk-bentuk itu tadi akan memberikan konsekuensi pada orbital hibrida yang diperlukan, lalu dia akan menyebabkan juga apakah sifatnya tadi paramagnetik atau diamagnetik. Sekarang saya bagi itu kompleks penjelasannya menjadi dua. Satu adalah kompleks tanpa eksitasi, terus yang kedua adalah kompleks dengan eksitasi. Jadi yang pertama itu dia nggak akan ada eksitasi, nggak ada perpindahan elektron dari satu tingkat energi ke tingkat energi yang lain. Tapi yang kedua nanti dia adalah kompleks-kompleks yang secara eksperimen diketahui dia melibatkan eksitasi. Misalnya kompleks tanpa eksitasi, ya kita kasih lihat urutannya dari BK yang paling rendah atau BK2. Apa yang harus diperhatikan ketika kita membentuk, ketika kita menuliskan hibridisasi pada teori ikatan valensi? Satu, kamu harus memberikan konfigurasi elektron atau Ke dari atom pusat pada keadaan dasar. Ingat, atom pusat keadaan dasar. Lalu yang kedua adalah konfigurasi elektron atom pusat pada keadaan hibridisasi. Lalu yang ketiga adalah konfigurasi elektron atom pusat plus donasi PeB dari ligan. Contohnya adalah AgCN2 posisi berlawanan, tolakan minimal dengan energi rendah. Jadi secara eksperimen dia adalah linier, posisi berlawanan kan berarti linier ya. Tolakan minimal energi rendah. Berarti dia kalau linier orbital hibridanya apa nak? Dilihat di tabelnya, linier berarti orbital hibridanya SP gitu ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Jadi ada berapa keadaan yang harus kita tulis tadi? Dasar, hibridisasi, pada kompleks. Minimal ada 3 itu. Jadi misalnya gini, tadi kompleksnya adalah Ag, Cn-nya berapa Nda? Cn-nya berapa tadi? 2 minus 1 ya. Minus 1 ya? Iya, Bu. Karena di sini berarti kita pecah dulu. Berarti ini kan 2 minus, ininya minus 1, berarti ini kan Ag-nya plus 1. Berarti kita tulis dulu atom pusat di dalam kompleks ini itu adalah Ag plus gitu. Ya. Konfigurasi Ag plus kita tulis dulu. Konfigurasi Ag plus itu adalah apa? Dia bukan ini ya, bukan argon ya, karena dia di bawahnya Cu. Apa di sini? Krip. Apa itu KR? Krypton. Krypton dan dia adalah jadi kan kamu ingat ya konfigurasi ya. Konfigurasi itu kalau Cr sama Cu itu kan beda. Cr nomor atomnya berapa coba? Ibu tulis dulu sebelum ini. Cr 24. 24 itu kalau konfigurasi itu berarti argon berapa? 18. Lalu kurang berapa ini? 6 ya? 6 kan? Ya enggak? Tapi dia kan keadaannya bukan begini ya, bukan 4S2 kemudian 3D4. Nah, ingat ini kan perkecualian, dia keadaan setengah penuh. Itu lebih stabil sehingga dia adalah argon. Tapi kelihatan dulu. Zoom. 4S berapa? Kalau keadaan setengah penuh 1, 3D 5. Maka Cu juga sama, Cu itu 29. 29 itu kalau kena argon 18 berarti dia sisa berapa? 11 ya. 11 ya. Iya kan? Bukan 4S2 lalu 3D9, bukan. Karena kan biasanya umumnya kan diisi 4S dulu dipenuhin, baru kemudian 3D. Tapi ini dia adalah penuh. Jadi ini kamu harus ingat, nggak boleh lupa.
dia aturannya adalah setengah penuh atau penuh itu lebih stabil, sehingga dari sini argon itu 18, Cu itu 18, kemudian 4S1 3D 10 ya. Ini adalah sesuatu yang harus kamu ingat. Sekarang kalau kita bicara tentang perak, coba dilihat di SPU, perak posisinya di mana? Apa hubungannya perak sama Cu? Lihat dulu di SPU. Di mana Cu? Apa hubungannya Cu sama perak? Satu golongan, Bu. Satu golongan. Ya, kalau satu golongan berarti dia konfigurasinya kan mirip, cuman beda kulit ya udah ya. Cu Ag Au ya. Atau Au Ag. Cu Ag Au. Oke, begini ya berarti ya. Berarti dia di dalam satu golongan. Berarti konfigurasinya ya kira-kira sama gitu ya, cuman beda kulit. Makanya tadi Ag itu konfigurasinya yang ada di PPT tadi dia bukan tadi apa kripton ya? Kripton berapa nomor atomnya? 36, Bu. 36. Tapi dia kan bukan 4S berapa? 2 4S, 5S ya. 5S2 lalu 4D9 bukannya, tapi adalah 5S berapa? 1 4D 10. Itu adalah konfigurasi Ag. Jadi di sini saya tulis dulu Ag plusnya saya tulis dulu. Jadi di sini adalah kripton. Lalu berapa tadi? 5S1 4D 10. Atom pusatnya di sini tadi apa? Ag plus. Maka konfigurasi Ag plus adalah kripton. Yang dilepas 5S atau 4D? Yang S, 5S. S. Berarti di sini 4D 10 gitu ya. Coba kita cek PPT-nya tadi. Nah, di sini kan maka dan di sini kripton 4D 10. Ini 5S-nya kok nggak ditaruh di depan, Bu? Ya, setelah kita buat konfigurasi elektronnya, itu boleh disusun ulang berdasarkan kulitnya tadi. Jadi kulit yang di dalam itu adalah yang kulit nomor kulitnya lebih rendah. Gitu. Boleh setelah kita buat kayak gini tadi, itu sebenarnya kita bisa susun ulang kan menjadi kayak gini. Kripton 4D10, 5S1. Susunan Pauli itu kan untuk urutan Pauli itu untuk menentukan mana yang terisi dan mana yang tidak berdasarkan tingkat energi. Tapi pada saat menuliskan konfigurasi elektron itu boleh juga kemudian direorganisasi sesuai dengan kulitnya, itu boleh. Itu mungkin nanti akan memudahkan ketika kita melihat orbital kosongnya apa, terus kemudian dilepas dulu yang mana, itu mungkin akan lebih memudahkan kita di situ. Oke. Mungkin ini akan dicatat atau boleh di screenshot. Atau saya teruskan dulu ya. Jadi tadi yang harus ditulis apa? Konfigurasi keadaan. Pertama adalah konfigurasi keadaan dasar dari atom pusat ya. Dasar Ag plus berarti di sini tadi adalah kripton. Lalu di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. 4D berapa tadi? 10. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kan kosong ya. Lalu kemudian yang kedua, ini berarti konfigurasi keadaan hibridisasi dari Ag plus ya, dari kompleks Ag plus tadi. Berarti kripton
Yang mengalami hibridisasi yang mana, Dok? Yang mana? 5S, 6P, yang mana? Yang mana? Halo? 5S sama 5P. Tidak, tadi yang masuk ligandnya cuma 2, jadi kita hanya butuh 5S sama 5P satu orbital ya. Berarti di sini kita buat dia orbital hibridanya segini, berarti ada sisa P2 lagi di sini. Nah, ini adalah orbital hibrida SP. Yang ketiga kita tulis adalah konfigurasi dalam kompleks ya, Ag plus dalam kompleks Ag apa tadi, Cn2 minus. Artinya di sini pasangan elektron dari ligan itu sudah masuk ke dalam konfigurasinya. Pasangan elektronnya tadi masuk di mana? Di sini. Ya. Ini adalah orbital hibrida sp, sedangkan di sini adalah 4D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu kemudian di sini masuk 2 pasang ya. 2 pasang. Nah, karena semua berpasangan berarti apa? Sifatnya? Sifat magnetiknya? Dia magnetik. Dia magnetik. Karena nggak ada eksitasi, nggak ada elektron tunggal yang bisa menyerap cahaya. Ini sebenarnya dari sini juga bisa kita katakan bahwa kompleks Ag itu mengapa tidak berwarna ya? Dia adalah tidak berwarna. Kalau Ag ya, nggak ditulis dulu. Nah, minta geser bilang ya.
Sudah? Saya geser? Tahu. Kalau langsung jawab loh. Kita geser ke sini ya. Mana nih? Oke. Pas. Ngantuk ya Ibu masih ya. Ngantuk, ayo bertahan. Ini kamu harus latihan ditulis ya, karena kalau dilihat tuh kayak mudah. Tapi kalau kamu tidak terbiasa menulisnya, maka jadinya ketika ngerjakan soal ya jadinya kagok gitu ya. Karena nggak biasa nulis kemarin tuh apa ya gitu, kayak diingat-ingat doang susah. Kalau udah pernah nulis, oh iya keadaan dasar berarti ini. Pertama adalah tentukan dalam kompleks itu atom pusatnya muatannya berapa. Muatannya berapa berarti konfigurasinya apa. Lalu buat konfigurasi keadaan dasarnya. Lalu buat konfigurasi keadaan apa tuh namanya eksitasinya, hibridisasinya gitu ya. Lalu kemudian buat keadaan eksitasi. Kalau ada eksitasi ya, ini kan tanpa eksitasi dulu ya. Buat ininya apa namanya hibridisasi, lalu kemudian adalah pada keadaan senyawa kompleks. Ini mainan anak sains. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sekarang kita contoh yang lain. Apa? Ini apa nih? AG, BR. Halo? Kalian masih ada kan? Masih Bu. Halo? Masih Bu. Ini kilo oleh online ini kak ketok ya boy. Oh no, muka ono. I don't know. AG PPH 3 hampir betul. AGBR PPH 3 2. Berarti liganya ada berapa nak? Liganya ada berapa? 2.
3. 3, betul, ligandnya ada 3. Kalau 3 berarti orbital hibridanya apa? Tebak dulu kira-kira. Kalau ini kan linear, SP2, oke. Kita lihat dulu fakta eksperimennya ya. Oh, dikasih fakta eksperimennya. Oke, langsung dia adalah SP2. SP2 kita lihat di sini ya. Kita tentukan dulu AG-nya. AGBR PPH3 2. AGB di sini yang PPH3 itu kan muatannya 0 ya. Artinya dia tidak bermuatan ya. Ligannya kan ligan netral nih. 0 tidak bermuatan berarti 2 kali 0. BR ini ligan ionik, dia muatannya -1. Maka kalau totalnya di sini adalah 0 berarti ini kan AG-nya +1. Berarti sama kayak tadi, kalau AG +1 berarti konfigurasinya adalah kripton 4D 10 ya. 4D 10, 5S0, 5P0. Karena dia ngikatnya 3 berarti ini adalah SP2. Tinggal ditulis pertama keadaan apa yang ditulis? Keadaan dasar. Dasar ini seperti yang di sini. Ya, lalu keadaan hibridisasi karena dia butuh SP2, maka di sini kita buat hibridisasi dari 1S dan 2 dari orbital P-nya. Lalu kita buat dia menjadi tingkat energinya degenerat atau setara dalam satu kotak yang tidak terpisah ya. Itu dinyatakan, pokoknya kalau kotak-kotaknya barengan tidak terpisah itu artinya tingkat energinya adalah degenerat atau sama. Kamu belajar itu di SM ya. Energi sama atau degenerate. Nah, di sini maka kita gambarkan keadaan pada kompleksnya adalah dia di sini udah tambahan 3 pasang ligan dari apa tadi ligannya? BR sama 2 PPH3. Dia magnetik atau paramagnetik? Dia atau para? Dia. Dia. Alasannya apa? Karena berpasangan semua. Berpasangan semua. Oke, sip. Ya, sekarang kita lihat contoh yang lain. NiCl4. Oh, di sini faktanya dia Ni ini dia beragam ya. Kamu harus perhatikan dia baik-baik ya. Tadi kan ada tetrahedral, ada bujur sangkar sama-sama 4, kadang dia tetrahedral, kadang dia bujur sangkar. Ada dia oktahedral. Di sini NiCl4 ini dia adalah kalau dari gambarnya berarti dia tetrahedral. Kalau tetrahedral berarti orbital hibridanya apa? SP3. SP3. Jadi teori ikatan valensi itu memang digunakan untuk menjelaskan fakta eksperimennya. Fakta eksperimennya dia dia tetrahedral, ya udah berarti dia ini apa namanya SP3. SP3 di sini kita tentukan dulu ini 4 Cl min itu -1, maka di sini 4 min hasilnya 2 min berarti Ni-nya berapa? 2 plus 2. 2 plus. Ni2+, maka dia konfigurasi elektronnya adalah argon 3D8 ya. Oke, kita buat keadaan dasarnya dulu yaitu argon 3D8 di sini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Ada dua elektron yang tidak berpasangan. Lalu keadaan hibridisasinya apa? Dia ada 4 ligan, bentuknya tetrahedral, berarti dia sp3. Maka kita buat orbital hibridisasi dari 1 orbital S dan 3 orbital P ini. Kita buat dia keadaannya degenerat di tahap kompleksnya ini. Lalu kita masukkan 4 pasang elektron bebas yang berasal dari ligan. 4 PeB dari mana tadi? Ligan Cl- ya, dari 4 ligan Cl-. Paramagnetik apa diamagnetik? Paramagnetik. Para, dia setara 2 elektron tidak berpasangan. Gitu. Ini NiCl4. Lalu di CuCl5. 5 ini ada 2 bentuk ya kemarin ya. Ada 5 itu ada bisa trigonal bipiramidal atau piramida alas bujur sangkar.
Kita lihat dulu dia bentuknya apa. Nah, ini bentuknya apa ya? Coba kita cek dulu di data. Oke, CuCl5 apa di sini? sp3d apa nak? Trigonal Bipiramidal. bipiramidal ya. Jadi dia trigonal bipiramidal sp3d. Oke. Trigonal bipiramidal sp3. Oh, salah ini. Ya. Trigonal bipiramidal dia sp3d. Berarti keadaan dasar dulu, kita tentukan dulu CU-nya. CuCl5 berapa ini? 3 minus ya. 3 minus, Cl ini muatannya berapa? Minus? Liganya minus? -5. Kok? Ya, min 5. 5 kali minus 1 ya. Ini min 3, berarti ininya berapa CU-nya? Plus 2. Plus 2. Gitu ya. Plus 2 ditambah min 5 itu sama dengan min 3. Oke, berarti plus 2 berarti CU tadi dia D berapa tadi? D10. 4D10, 5S1 ya. Ya kan? Konfigurasi yang ibu tuliskan tadi lah. Di sini nih. CU ini. CU berarti konfigurasinya aslinya CU-nya sendiri itu adalah argon 4S1 3D 10. Tetapi kalau CU2 plus berarti saya tulis dulu. Nah, CU argon tadi berapa? Ya wes gak apa-apa, 3D 10 4S1. Kalau CU2 plus berarti berapa? Argon yang dilepas pertama dari S, lalu 1 dari D berarti 3D 3D9. Oke, jadi dari sini kita lihat dia 3D 9. Ya, 3D 9, lalu dia butuh sp3d, maka dia ngambil dari di sini adalah 4D ya. Dia ngambil 1 dari S, 3 dari P, lalu 1 dari D. Hibridisasinya adalah sp3d. Kita buat dia 5 orbital dalam sp3d ini menjadi satu tingkat energi yang sama. Lalu kita masukkan berapa pasang elektron bebas berarti? Liganya ada berapa? Ada 5. Berarti 5 PeP dari ligan Cl minus itu dimasukkan dalam orbital, berada pada orbital sp3d. Paramagnetik apa diamagnetik? Paramagnetik. Paramagnetiknya setara berapa elektron? 1 Satu elektron tak berpasangan ya. Oke, that's good. Setelah 5 kita ke 6. 6 FeCl6 3 minus. 6 minus ya berarti di sini ya. Di sini 3 minus berarti di sini adalah 3 plus. 3 plus Fe itu nomor atomnya berapa kalau Fe-nya sendiri? 26 kalau nggak salah ya. Lalu berarti kalau 26 berarti argon 18, sisanya berapa? 8? 4S2. 3D berapa? 6. 6. Tapi di situ Fe-nya Fe berapa nak di kompleksnya? 3 plus. 3 plus berarti di sini adalah argon 4S-nya hilang ya. Jadi 3D berapa? Hilangnya 3 harus. 5. 3D 5 gitu. Karena yang dilepas adalah 3 plus. Berarti ini Ar3D5 kita buat dulu ya. Ar3D5 maka dia terisi setengah penuh ya. Setengah penuh kalau dia FeCl6 di sini ternyata bentuknya oktahedral, dia
Sebenarnya pertanyaannya adalah apakah dia sp3d2 atau dia d2sp3. Dari mana nanti kita melihat itu? Melihat itu sebenarnya di datanya, di data eksperimennya harus ada dia paramagnetik setara berapa elektron. Paramagnetik setara, kalau dia kayak gini semua nggak mengalami eksitasi, berarti setara berapa elektron, nak? 5. 5 elektron. Kalau ternyata fakta eksperimennya dia adalah setara 1 elektron, berarti apa yang terjadi? Eksitasi. Kalau setara 1 elektron berarti ini mungkin pasangan ke sini, ini mungkin ke pasangan ke sini, ini tidak berpasangan sendiri. Dia ngambil D2sp3 kan? Di sininya jadinya diambil gitu. Tapi kalau faktanya 5 elektron, oh berarti ini dia tidak mengalami eksitasi. Udah aja kita buat hibridisasinya dia adalah sp3d D2 ya. Ini dari orbital 4D kita ambil 2, 4D, 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 lalu ini dari 4P, yang tengah ini 4P, 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 kemudian ini 4S, kita hibridisasi menjadi sp3d2. 6 orbital sp3d2 degenerat. Gitu. Sifatnya paramagnetik setara 5 elektron tidak berpasangan. Nanti di akhir kamu akan mengetahui atau memahami polanya kapan dia akan D2sp3, kapan dia sp3d2 ya. Tapi sementara ini dari keadaan das awalnya yang tanpa eksitasi ya begini dia. Setara 5 elektron tidak berpasangan. Kalau Fe2 plus berarti setara berapa elektron tidak berpasangan? Kalau misalnya kompleksnya adalah bukan di atas, kompleksnya adalah Fe Cl6, di sininya adalah 4 minus. Kan berarti ini 6 minus, 4 minus, ini kan 2 plus. 2 plus berarti Ar 3D berapa kalau 2 plus? 4. 3D6. Yang dilepas 6 ya, yang dilepas lebih sedikit ya. Oke, 3D6. Berarti kan di sini harusnya masih ada satu lagi berpasangan ya di sini ya. Gini. Berarti harusnya dia setara berapa elektron kalau Fe-nya 2 plus? Yang tidak berpasangan 4 elektron tidak berpasangan. Kalau mau di screenshot aja ya. Ini tadi mana nih? Ini tadi boleh coba di screenshot dulu, barangkali nanti diperlukan. Ini boleh di screenshot. Sudah? Saya geser balik kalau sudah. Sudah? Yang mana tadi? Ini boleh? DK5. Sudah enggak? Ini saya bilang screenshot ya. Screenshot apa mau tulis?
Udah kan? Sudah ya? Oke. Nanti sama seperti kelas satunya kemarin, mereka juga saya kasih tugas untuk menulis ulang kotak-kotak tadi itu yang ada di kompleks-kompleks tadi. Menulis ulang. Jadi kayak menulis ulang itu kan tinggal menyalin ya. Tapi harapan ibu adalah kamu menyalin sambil kamu angan-angan, sambil kamu pikir, oh ternyata dia begini gitu ya. Caranya menuliskannya gitu. Tuh. Sekarang kita kompleks dengan eksitasi. Tadinya kan sama sekali tidak ada perpindahan elektronnya. Yang sekarang kita akan melihat yang mengalami perpindahan elektron. Contohnya apa ini? Nah, ini kita langsung ke kompleks Ni. Tadi contoh ibu yang pertama yang tanpa eksitasi, nama kompleksnya apa tadi? Ni apa tadi? Halo? Ada orang? Ada, Bu. Nah, tadi Ni apa, Nak? Tadi Ni apa kompleksnya? Aduh, sakit sekali lahirnya. Ni apa tadi? NiCl4 yang tadi. NiCl4 yang sekarang Ni apa? NiCl. Oke, NiCN4 ya. NiCN4 dan NiCN4 2-. Berarti yang berbeda adalah ligannya ya. Tadi ligannya Cl, sekarang ligannya Cn atau cyanida. Fakta eksperimennya, dia bujur sangkar, lalu dia magnetik. Sedangkan tadi coba ditengok lagi, tadi fakta eksperimennya apa? Tadi fakta eksperimennya adalah apa ini? Apa? Ditulis dulu. Apa? Paramagnetik. Oke, ditulis yang ini tetrahedra paramagnetik. Sedangkan ada di sini ada paramagnetik, 2 elektron tidak berpasangan ya. Orbital hibridanya adalah sp3. Sedangkan yang tadi dia faktanya adalah dia magnetik, bujur sangkar dia magnetik. Konfigurasi elektronnya kan tentu sama ya, Ni-nya. Berarti 3D8 ya. 3D8 sama kayak tadi. Nah, kalau dia ternyata bujur sangkar, berarti dia menggunakan orbital hibrida apa? Itu kita tentukan dulu. Hibrida apa kalau bujur sangkar? Hibrida? sp3d2. No, bujur sangkar itu 4. SP2. No, DSP2. Oke. Gak apa-apa, gitu sambil ini kamu memproses. Ternyata tadi baik salah ataupun benar tidak masalah. Ibu sangat hargai kalian itu mau menjawab ya, daripada diem aja nggak mau menjawab, itu artinya kamu tidak berproses. Tapi kalau udah menjawab meskipun salah, itu kamu berproses ya. Setelah itu kamu tahu yang benar. Oh, kalau bujur sangkar itu tadi adalah DSP2. Berarti pertama ini kalau dia melibatkan eksitasi, stepnya nambah 1. Kalau tadi cuma keadaan dasar hibridisasi lalu dalam kompleks, sekarang ada keadaan eksitasi. Ada tambahan insert di sini keadaan eksitasi. Kita tulis 3D ini dia adalah Ni2+, maka dia adalah argon 3D8. Kita buat konfigurasi awalnya, ini kan 3D8. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 2 pasang yang ada 2 elektron tidak berpasangan. Lalu karena dia bujur sangkar, maka dia menggunakan orbital D di depan. Berarti kita harus menyiapkan satu orbital kosong di D ini. Gimana caranya? Kita eksitasi ini ke sini berpasangan. Menjadi bentuk yang bawah ini berpasangan. Dengan begini, kita akan memiliki satu orbital kosong di sini. Nah, orbital kosong itu kemudian kita pakai untuk mengalami apa tadi, hibridisasi. Di sini hibridisasi DSP2, 4 orbital hibrida ya. Ini menjadi orbital hibrida DSP2, 4 orbital DSP2 yang DJ
neutral gitu. Eksitasi dari orbital dengan tingkat energi yang sama disertai pemasangan elektron. Nah, ini yang terjadi adalah prosesnya eksitasi. Karena kita memakai di sp2-nya tadi dan terjadi eksitasi, maka hasilnya semua elektron di D ini dan dari ligan itu kan berpasangan. Kalau berpasangan semua, maka sifatnya dia adalah magnetik ya. Magnetik. Jadi sebenarnya proses pemasangan ini kalau kamu perhatikan, unsur yang berbedanya kan adalah di ligannya. Kalau Cl tadi dia tidak menginduksi eksitasi atau pemasangan elektron, tetapi ketika ligannya ini adalah Cn, dia menginduksi pemasangan elektron, menghasilkan kompleks dengan sifat dan bentuk molekul yang berbeda. Tadi tetrahedral paramagnetik, sekarang bujur sangkar dia magnetik. Oke. Ada yang ditanyakan, Nak? Kalau belum, Ibu next. Next ya, nggak ada suaranya. Oke, sekarang FeNH363+. Ayo bandingkan nama yang tadi. Yang tadi apa ya? Masih ingat nggak? Fe. Nih, Fe apa ini? Fe? Cl6. 3 minus muatan Fe-nya berapa? +3. +3. Bentuknya apa dia tadi? Oktahedral. Lalu sifatnya apa tuh? Paramagnetik setara 5 ya, 5 elektron. Itu tadi kan pembanding misalnya. Oke, sekarang kita lihat dan yang sini FeNH3 6 3+. Ini kalau kita lihat kan ini kan 6 kali 0 kan 0 ya. Muatannya 3+, berarti kan di sininya 3+. Di sininya 3+ berarti faktanya dia oktahedral tapi sifatnya paramagnetik. Ini harus ada setaranya harusnya. Paramagnetik setara berapa elektron? Coba kita lihat di sini. Dia paramagnetik setara berapa elektron ini? 1. Ini harus ada di datanya ya. Paramagnetik setara 1 elektron tidak berpasangan. Fe13 keadaan dasar D5 tadi ya, seperti tadi D5. Oke, D5 kalau kita lihat secara sekilas kan berarti dia harusnya paramagnetiknya setara dengan 5 elektron. Tapi kalau misalnya fakta eksperimennya bukan 5 elektron dan dia bukan 5 elektron, berarti kan kemungkinan ada proses eksitasi di sini. Berpasangan di sini, berpasangan ke sini gitu ya. Sisa 1 elektron ini. Kalau di sini ada kosong, nah ini berarti kemungkinan dia orbital hibridanya bukan sp3d2 tapi d2sp3. Ngambil 2 orbital D dari kulit yang dalam. Kulit yang dalam itu maksudnya apa, Bu? 3D itu adalah kulit dalam dibanding dengan 4D. 4D itu kulit luar, ini kulit dalam. Jadi dia mengambil dari dalam. Ini D2sp3. Kalau yang ngambil dari kulit 4D itu adalah sp3d2. Ya, paham bedanya? Tahu Ya, bedanya? Bu. Jadi kalau misalnya kenyataannya dia 1 elektron, maka terjadi eksitasi. Kalau dia terjadi eksitasi, maka kita bisa dapat 2 posisi yang kosong dari orbital D yang dalam. Jadi pakai orbital hibridisasi ya. Kemudian menjadi D2sp3. Kita buat dia degenerat 6. Kok ini 5 ya? 5 apa 6 sih?
5 ya. Kurang 1 ya nak ya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Ya, sorry ya. Ini 6 PeB dari 6 ligan NH3 pada orbital D2sp3 gitu. Sedangkan ini kita pisah, kita lepaskan 2 orbital kosongnya ini menjadi orbital seperti ini. Ada berapa elektron yang tidak berpasangan? Ada 1 elektron tidak berpasangan. Aduh, sukar gerak. Apa bedanya sama tadi? Tadi Fe Cl 6 ya? 3 minus kan tadi ya? Ini adalah Fe NH3 6. Dapat tadi? 3 plus. Yang beda apa berarti nak? Yang beda? Ligannya. Ligannya. Tadi ligannya Cl, sekarang ligannya NH3. Dari sini kamu bisa melihat ya, sama kasusnya dengan Ni tadi. Cl tidak menginduksi pemasangan atau eksitasi, tapi kalau tadi Cn menginduksi eksitasi. Di kasus Fe ini, NH3 ternyata menginduksi eksitasi. Ini sebenarnya pengaruhnya adalah kekuatan ligannya. Nah, di sini CONH3 6. Kalau kita lihat ligannya kan juga NH3 ini. Nah, 3 plus berarti CO-nya adalah CO3 plus. CO itu adalah 27 ya. 27 dilepas, kita tulis dulu. Argon, 27 berarti argon 18, sisa berapa? 9 ya. 4S2. 3D berapa? 7. Kalau CO3 plus berarti ini lepas 1 juga dari sini, berarti 3D berapa sisanya? 6. Oke, 6 kita tulis 3D 6 keadaan dasar ini di sini ya. Keadaan dasar kan 1 2 3 4 5 6. Ternyata faktanya dia oktahedral tapi dia magnetik. Kalau 6 kayak gini, kita tulis keadaan dasarnya begini, kan ada 4 yang tidak berpasangan, dia akan menjadi paramagnetik. Sehingga apa yang terjadi? Berarti dia akan mengalami eksitasi atau pemasangan. Nah, ini di sini masang ke sini, ini masang ke sini, sehingga kita dapat 3 pasang elektron ya, yang berpasangan ya. Terus kemudian di sini ada kosong, kita pakai untuk hibridisasi D2sp3. Nah, sehingga di dalam kompleksnya itu dia sini menghasilkan kompleks diamagnetik oktahedral. Nah, oktahedral tadi kan ada 2 ya posibilitasnya. Apakah dia D2sp3 atau sp3d2. Kita lihat dari case-nya ini. Karena dia mengalami eksitasi ke situ, maka dia menyediakan ruang kosong. Itu di sini adalah D2sp3. Dia magnetik. Sebenarnya kamu kalau mau, saya nggak hafal Bu ligan apa yang bisa menyebabkan dia eksitasi atau enggak. Lihat aja fakta eksperimennya. Lalu kamu tulis keadaan dasarnya. Kalau harusnya ada 4 PeB yang tidak berpasangan di sini, 4 elektron tidak berpasangan, tapi ternyata dia magnetik, ya nggak mungkin ini tidak berpasangan. Berarti dia akan mengalami pemasangan elektron atau proses eksitasi dari keadaan dasarnya dia tadi. Itu ya, logical thinkingnya kita pakai aja. Gitu ya, ada yang tanya, ada yang ditanyakan. Memang pertama kita harus mencoba memahaminya dari beberapa contoh yang ada. Oh, lalu kita lihat polanya. Oh, dia pasangan nggak ya? Dia ini nggak ya? Gitu.
L. Oke, kita lihat lagi. Coba kamu perhatikan dulu, amati dulu. NiCO4 tetrahedral diamagnetik. Ini ada 3 contoh Ni ya tadi ya. Ayo bandingkan. Ni apa yang pertama tadi? Ni? Ya lupa. Apa tadi yang contoh pertama tadi? NiCO. NiCl dulu. Ya. NiCl. Lalu yang kedua tadi NiCN. Lalu ini adalah NiCO. Iya, bedanya adalah tentu saja ligannya ya. Bentar. Saya mainan dulu untuk mengatasi kalian tidak. Itu bukan mainan sih. Oke, sekarang kita lihat dulu. Berarti tadi itu bedanya tadi apa? NiCl4 2 minus kalau nggak salah ya. Terus satunya lagi NiCN4 2 minus. Lalu yang ini apa? NiCO4 nggak ada minusnya ya? Nggak ada kan? Ni2 plus ini tadi Ar3D8. D8. Ini juga Ni2 plus. Dua plus itu adalah apa? Ar3D8. Ini CO itu netral apa bermuatan? Ligan itu. Sama Bu Susi gitu ya. Netral. Maka di sini berarti Ni-nya ya Ni aja, dia nggak ada Ni2 plus ya. Berarti dia di sini Ni-nya adalah Ar3D8 4S2 ya. Jadi beda kan? Yang ini tadi berpasangan, dia magnetik. Kita tulis ini tadi tetrahedral para magnetik. Yang ini tadi bujur sangkar apa? Dia magnetik. Yang ini tadi apa? Ini tadi apa guys? Tetrahedral dia magnetik. Tetrahedral dia magnetik. Yang baru kamu ingat ini berarti harus orbital hibridnya adalah sp3. Ini adalah dsp2. Ini adalah sp3 ya. Keadaan dasarnya kita tulis ya. Ar 3D berapa tadi? Halo, masuk turu. 3D8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sp3 berarti udah hibridisasinya kan dari orbital yang kosong di sini. Ya, 4S, 4P. Oke. Argon. Oh, nggak boleh dipasangkan dulu. Berarti dia hibridisasinya nanti di sini adalah sp3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu di dalam kompleksnya adalah ini tetap ya 1, 2 pasang. Kamu nulisnya yang benar ya. 2, 3, 4 ya 8 gini. Lalu sp3 nya sudah terisi ya. Ini tadi belum ya. Oke. Yang ini berarti kan dia paramagnetik setara berapa? 2 elektron.
Yang bujur sangkar tadi apa? Dia magnetik berarti di mana dia? Apa yang terjadi tadi? Halo, kok lupa? Apa yang terjadi tadi? Eksitasi. Eksitasi ya. Eksitasi. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka ini eksitasi ya. Ada keadaan eksitasi di sini. 1, 2, 3, 4. Tadi kan di situ ya 5, 6, 7, 8. Ada keadaan kosong di sini, maka dia akan mengalami hibridisasi DSP 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka di sini sorry kebanyakan ini lalu kemudian 1, 2, 3, 4 ini DSP 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Berarti di sini adalah bujur sangkar dia magnetik. Sekarang kita lihat yang ini. Yang ini itu tetrahedral, dia sp3. Nah, sekarang dia masalahnya adalah dia apa itu? Masalahnya adalah di sini 3 di 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa yang tidak berpasangan? 2. Tapi orbital S-nya terisi ya, karena dia kan tadi Ni-nya adalah Ni0. Orbital S-nya terisi, tapi dia kan sp3. Berarti orbital S ini akan kosong karena dipakai hibridisasi sp3. Apa yang mungkin terjadi? Berarti ada tahap eksitasi. Siapa yang eksitasi? 2 elektron dari S itu dia akan jumping ke sini. Ke 3D. 4, 5, 6, 7, 8. Nanti yang 2 dari sini akan jumping ke sini. Jadi di tahap selanjutnya itu 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasang udah pindah ke sini ya. Sehingga S-nya di sini kosong, sama P-nya juga 3-nya kosong. Jadi dia sp3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 gini ya. Nah, ini semua ya, berapa sih ini tadi? Iya betul ya. Terus kemudian di sini ada 4 pasang ya dari ligannya. Sehingga hasilnya apa dia? Paramagnetik apa dia magnetik? Dia magnetik. Tapi dia magnetiknya bukan bujur sangkar ya. Kalau dia magnetik bujur sangkar berarti orbital hibridnya harus di sp2. Tapi karena dia tetrahedral maka dia magnetiknya dia adalah sp3. Tulis dulu. Taruh di angan-angan. Atau screenshot. Screenshot dulu deh. Ibu bagian atasnya belum. Oh, atasnya yang mana? Ini. Ini kan? Ya, Bu.
Coba kita lihat. Sudah di screenshot belum? Ini CU ya. CU-nya di sini CU2 plus berarti D9. D9 berarti ada 1 PeB ya. 1 PeB yang tidak satu ETB atau elektron tidak berpasangan. Oke, berarti sifatnya harusnya apa? Kalau ada yang tidak berpasangan adalah Paramagnetik. paramagnetik. Nah, ternyata dia memang sama paramagnetik. Cuman yang masalah adalah ternyata dia bujur sangkar. Kalau dia kita lihat dari keadaan dasarnya seperti ini kan berarti udah nih ada satu yang nggak berpasangan. Berarti dia paramagnetik kan. Terus kemudian berarti dia akan berhibridisasi. Kalau kita lihat sisanya karena dia ngikat 4 ini, kalau berhibridisasi kan berarti dia sisanya apa? SP3 kan? Ya. Secara kalau kita lihat keadaan dasarnya. Tapi ternyata dia bujur sangkar, berarti dia tidak seperti ini. Berarti harusnya hibridisasinya apa? D apa? Kalau bujur sangkar? DSP2. Berarti kita harus menyiapkan orbital hibrida itu DSP2. Tetapi dia paramagnetik, berarti satu elektron ini nggak mungkin berpasangan. Nah, dia mengalami eksitasi pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi ke sini. Supaya D-nya ini kita bisa jelaskan bahwa dia bisa di DSP2. Ini untuk DSP2. Sifatnya tetap paramagnetik setara 1. Jadi kalau kamu kerjakan seperti yang atas terus kamu buat orbital hibrida SP3, maka tidak sesuainya dengan fakta eksperimen adalah karena dia bujur sangkar. Kalau dia bujur sangkar berarti dia adalah DSP2. Jadi kalau kamu nulis CuNH3 seperti ini itu salah ya nak ya. Kenapa kok sama? Ya karena faktanya dia bukan tetrahedral. Kalau kamu nulis seperti ini kan sudutnya 109,5 dia tetrahedral. Faktanya dia bujur sangkar, berarti kamu nulisnya itu harus gini. Bisa dipahami maksud saya? Ya. Ini yang paling agak absurd ya, dia pindah ke, jadi model eksitasinya bisa macam-macam, bisa berpasangan di dalam satu orbitalnya, bisa kemudian yang dari orbital lain pindah ke orbital lain untuk berpasangan, bisa aja dia eksitasi ke orbital lain tanpa berpasangan. Dari contoh-contoh tadi kamu bisa lihat model-model eksitasinya. Nah, ini tadi ya, yang DSP2, 2 orbital 3D sama SP3D2, 2 orbital 4D. Coba kamu lihat ini. Apa bedanya? COF6, CONH3. Yang bawah FeCl6, ini Fe apa? CN6. Jadi dari sini bisa kita perhatikan sebenarnya untuk ligan-ligan tertentu yang notabene adalah ligan kuat, itu dia akan menggunakan orbital dalam. Kalau dia menggunakan orbital dalam berarti dia melibatkan proses eksitasi karena awalnya orbital dalam itu sudah terisi, tapi mau dipakai hibridisasi berarti kan harus dikosongkan. Kalau dikosongkan berarti dia akan eksitasi. Tapi kalau yang ligan-ligan lemah seperti ini, maka dia pakainya orbital luar, berarti dia tidak melibatkan eksitasi. Gitu. Understood? Dipahami? Nah, harus pelan-pelan ya dilihat ya. Berdasarkan apa eksitasi dan pemasangan elektron itu? Fakta atau data eksperimen. Eksitasi cenderung terjadi pada ligan-ligan kuat, tapi tidak selalu ya. Nah, ini ada banyak kali. Ini apa ini ya? Summary of type of complex formed by first raw metal ion base. Ya, mungkin untuk melihat mana yang mana yang mengalami apa itu namanya eksitasi atau bukan. Itu ada beberapa contohnya. Oke, saya cut sampai di sini ya. Saya nanti jam 10 ada yang uji, jadi saya butuh perjalanan ke kampus sekitar 40 menit. Tuh. Di screenshot deh sampainya mana nanti biar nggak lupa ingatan kemarin tuh sampai mana. Harusnya sekarang apa ke elektronetralan ya nanti ya.
keelektronetralan. Jadi ada 2 bab, elektronetralan sama back bonding atau ikatan balik sama kekuatan ligan. Tinggal 3 poin itu. Kelas apa kamu, Nak? Kelas B. B. Kelas B. SSA. Hari Selasa. Keelektronetralan back bonding sama satunya lagi apa tadi? Kekuatan deret bayan, kekuatan ligan. Oke, TIP. Next. Semoga aja tapi ini coretanku nggak hilang. Ini coretan apa sih? Kalau namanya kita edit. Soalnya saya suka nulis di sembarang tempat. Ini apa tadi? Kuliah. Coretan kuliah. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya. Di screenshot dulu kehadirannya. Terutama kalau pas ada ininya ya. Ada materinya ya. Jadi kalau enggak kamu datang terus pergi pulang. Keelektronetralan sudah di screenshot? Sudah. Oke, kita nanti buatkan. Sekarang aja aku buatkannya di Classroom. SSAB Selasa ini ya. Sini ya. Kadang-kadang kita kalau ngumpul tugas kita mesti telat loh, harus lewat waktunya. Kita dapat notif ya gitu tuh. Siapa mengumpulkan jam sekian. Kalau misalnya di setting ininya. Apa ini? Presensi. Tanggal. Presensi. Siapa ini? Aku lupa 16 ya. 16. 2023. Ya. Sama satu lagi ya. Biar ini tugasnya ini biar kamu mau belajar lagi ya. Rewrite. Rewrite ini berarti kamu menulis ulang tadi ya. Kompleks dengan eksitasi. Kompleks tanpa eksitasi dan dengan eksitasi. Kan udah ada contohnya tinggal ini kan. Ini supaya kamu mau menulis kembali, mau belajar. Eksitasi. Oke. Kamu akan membukanya itu nanti. Kemudian dari rewrite-nya ini kita nanti saya edit aja ya. Apa namanya, budgetnya kita edit nanti jadi inilah weekend, gak apa-apa. Ini saya edit, saya tak ke kampus dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf harus online ya, tapi alhamdulillah bisa ada yang dipelajari gitu ya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah boleh lah.